Putri, keluar Put. Ini Mama nak. Bu Lisa, cukup Bu. Jangan teriak-teriak Bu, ini rumah orang loh, ya sopan. Putri! Cukup Tante. Sekarang Putri lagi kurang sehat. Kalau Tante masih maksa seperti ini, yang ada Putri tambah sakit. Apa Tante nggak puas? Tante udah nyakitin hatinya Putri. Dan sekarang kurang apa Tante? Tante juga mau nyakitin fisika Putri. Jadi saya minta cukup ya Tante. Tante biarin Putri istirahat. Saya nggak ngerti sama Tante. Kalau Tante emang beneran sayang sama Putri, Tante kenapa tega ngelakuin ini semua? Semua sekarang jadi rumit, itu semua karena ulah Tante. Kamu gak usah nasihatin saya ya Pangeran. Kalau bukan karena kamu dan Raymond ikut campur sama urusan saya, mungkin sekarang saya sudah bahagia sama Putri di Jerman. Bahagia Tante bilang. Satu hal yang harus Tante ingat. Nggak akan ada kebahagiaan kalau nggak ada kejujuran Tante. Kebohongan mungkin indah pada awalnya. Tapi yang namanya kebenaran, itu pasti akan terungkap. Tante tahu, harusnya Tante jujur sama Putri dari awal. Saya yakin kok, Putri adalah orang dengan hati yang sangat baik. Kalau Tante jujur dari awal, cepat atau lambat, Putri pasti akan bisa menerima Tante. Tapi sekarang apa? Sekarang semuanya udah rusak dan itu semua karena ulah Tante sendiri. Apa Tante nggak sadar juga? Cukup ya Pangeran. Saya nggak punya banyak waktu untuk dengerin semua celotehan kamu. Saya kesini cuma mau menjemput Putri karena saya ibu kandungnya. Nggak ada yang berhak atas Putri, termasuk kalian. Hanya saya, ibu kandungnya. Dengan segala hormat, Lisa, kamu sudah tidak diterima di rumah ini. Barang-barang kamu akan saya kemaskan ke apartemen kamu sekarang juga. Saya nggak akan pergi meninggalkan rumah ini tanpa Putri. Tante nggak bisa seperti itu, Tante. Putri udah dewasa. Sekalipun Tante adalah ibu kandung dari Putri, tapi Putri berhak memilih Putri mau ikut sama siapa. Dan Tante nggak bisa memaksakan kehendak Tante sama Putri. Kalian pikir saya akan biarkan Putri tinggal di sini bersama Nawang? Enggak. Tante harusnya sadar. Tante harusnya berkaca. Kenapa Putri bisa lebih memilih Ibu Nawang daripada Tante? Cukup Pangeran. Saya nggak pernah suka kamu membandingkan saya dengan Nawang. Bu Lisa. Cukup, Bu. Cukup. Dari mana aja, Tristan? Jam istirahat sudah selesai dari beberapa jam yang lalu, bahkan karyawan sudah mau pulang, tapi kamu baru sampai. Aku tahu ya, kamu marahin aku gini, itu bukan karena aku nyampe kantor jam segini. Tapi kamu nggak suka kan? Aku pergi dari kantor tanpa seizin kamu. Kamu pikir aku nemuin seseorang, terus kamu insecure. Ya, jadi kayak gini. Kamu marah-marah, kamu lampiasin ke aku. Tristan, aku kayak gini sama kamu karena aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Oke, look, Maura. Kamu nggak perlu khawatir sama aku. Dan kamu tahu apa? Kedepannya aku akan sering kayak gini. Aku akan sering keluar dari kantor ini tanpa seizin kamu.
Jadi saran aku, kamu mulai biasakan diri kamu. Enggak. Kamu nggak boleh kayak gitu, Tristan. Aku nggak akan terbiasa sama hal itu. Aku harus tahu kemanapun kamu pergi. Karena aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Aku mau jagain kamu, Tristan. Yang harus kamu tahu, aku nggak akan nyerah buat dapetin kamu, Tristan. Walaupun kamu terus tolak aku. Jadi ketemuan tadi sama Tristan. Yes, pantesan. Tadi gue ke Kopi Sejuk mau ketemu sama Citra, tapi Tristan nggak ada. Nggak lama Maura datang nyariin Tristan. Terus tadi siang Boski nggak ada di kantor. Kayaknya dia diem-diem ngikutin lo deh, Mel. Wait, sorry apa? Ngikutin gue? Masa sih tadi gue pas di cafe sama Tristan gak lihat ada Rizky? Ya kalau lo lihat namanya jalan bareng, Mel. Namanya juga diem-diem ngikutin, ya pasti nggak ketahuan lah. Kalau misalnya beneran ini bener-bener gawat, gue harus nanya langsung ke orangnya ya. Kalau misalnya dia beneran ikutin gue atau enggak ya? Mel. Gue kira Mel gak bakal ngomong. Habis deh sama Boski. Ini semua apaan, Ki? Topi, kacamata. Ini kayak mau buat nyamar loh. Comel? Kamu tadi beneran ya ngawasin aku? Saya nggak ngerti maksud kamu. Aduh, nggak usah ngeles deh. Ini jelas-jelas semua barangnya udah buktiin kalau misalnya tadi emang kamu beneran ngawasin aku. Comel, ini kan cuma kacamata sama topi. Emangnya kenapa sih? Ya tahu, tapi kamu kan ke kantor biasanya nggak bawa topi, nggak bawa kacamata. Buat apa coba itu? I'm not that stupid. Jadi ngaku aja. Comel, saya sering kali pakai kacamata. Dan hari ini saya emang lagi pengen pakai topi. Lagi dari tadi saya juga di kantor, nggak kemana-mana. Oh ya? Masa? Ketahuan banget bohong. Tadi Dinda bilang ke aku kalau misalnya kamu nggak ada di kantor. Dia selalu curiga kalau misalnya kamu ngikutin aku. Bener kan? Apa-apaan sih Dinda? Pakai ikut campur urusan gue segala. Ki, ayo dong ngaku, kok malah diem aja sih? Udah jelas-jelas kan? Kamu tadi ngikutin aku. Ayo jujur. Kenapa kamu pengen banget saya ngakuin semua itu? Kok segitunya banget? Ada apa sih? Kalau misalnya emang kamu nggak bisa jujur, nggak bisa ngaku sama aku, buat apa kita pertahanin hubungan ini? Mending kita udahan deh, ya?
Mel. Tunggu. Apa sih, Ki? Kamu putusin saya dengan masalah kayak gitu doang, ya? Ya kamu, Ki, kamu bohongin aku, kamu gak mau jujur sama aku. Buat apa coba? Kita lanjutin hubungan yang toksik. Aku padahal tadi udah jujur loh sama kamu, kalau misalnya aku mau ketemu sama Tristan. Tapi kamu tetep aja loh, buntutin aku. Oke. Yang pertama, kalau saya nggak nanya kamu dan desak kamu juga nggak bakal bilang kalau kamu mau ketemu sama Tristan. Yang kedua, saya cuma mantau kamu dari jarak jauh supaya kamu aman-aman aja. Dan yang ketiga, saya nggak mau kehilangan kamu. Paham? Maksudnya? Saya takut kamu balikan lagi sama Tristan. Karena kamu masih ada perasaan sama dia. Oh my god, Ki. Lo kok gitu sih? Kamu kok mikirnya aneh-aneh? Aku tuh ya, ngehargain hubungan kita loh. Tapi kamu mikirnya kayak gitu? Udah ya, whatever. Keputusan aku udah bulat. Kita putus. Gak bisa. Saya nggak mau. Terserah kamu bilang apa. We're done. Saya masih nganggap kamu itu pacar saya. Kalau kamu masih nekat sama Tristan, itu artinya kamu udah pelin-pelan. Dan kamu udah selingkuhin saya. Wait. What? Saya juga bakal bilang ke semuanya. Kalau ternyata Tristan itu P3S. P3S? Pria perebut pacar sahabatnya. Apapun alasannya, jangan cari-cari kesalahan saya. Saya nggak terima kalau kamu mutusin saya dengan sebelah pihak.